Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan judul Perencanaan Coverage Jaringan Seluler menggunakan frekuensi 1800 MHz di DKI Jakarta, di mana kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Faris Fadilah dengan NIM 19 10 10 72. Saya sendiri, Anastasia Putri Awalia, 19 10 10 76. 3, ada Gilang Hijrian Fahreja dengan NIM 19 10 10 77. Yang keempat, ada Nugrahita Purbasantika Paramasinta dengan NIM 19 10 10 78. Dan yang kelima, ada Yakub Hasurungan Banurea dengan NIM 19 10 10 79. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk parameter yang digunakan itu ada 4. Yang pertama ada coverage signal level, yaitu parameter untuk melihat hasil signal coverage pada simulasi yang sudah dilakukan. Yang kedua ada RSRP atau Reference Signal Received Power, sinyal LTE power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu. Yang ketiga ada SINR, Signal to Interface Noise Ratio, yaitu rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan dengan intervensi dan noise yang timbul atau tercampur dengan sinyal utama. Dan yang keempat ada throughput, kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam bps atau bit per second. Nah, untuk proses perencanaan jaringan 4G ada yang pertama pemilihan lokasi. Untuk lokasinya di sini ada di DKI Jakarta dengan luas wilayah 661 km kuadrat. Yang kedua itu ada perhitungan link budget untuk mengetahui beberapa banyak total set yang dibutuhkan pada wilayah tersebut. Nah, yang ketiga ini simulasi menggunakan software atau bisa dilihat di link yang sudah tersedia. Oke, next. Dari link budget, comment parameter INB tax power, DL calculation-nya 40, INB gain dBi-nya 18, feeder loss dB-nya 2, tema insertion loss 0,5, UI antenna gain-nya DL calculation-nya 0, body loss DL calculation-nya 0, KTB DL calculation-nya 69,54, UI noise figure DL calculation 7, target SINR 6,285, bandwidth 20 MHz, penetration loss 3, fading margin calculation-nya 0, interference margin minus 173,98, first channel 1840, last channel 1850, FDL min low 1805, offset min DL 200, FC 1800, ATX 40, RX-nya 1,5, CM-nya DL-nya 3, N DL-nya 75, cluster 3 sel, EN BTX power-nya 46,02, luas areanya 661. Nah, untuk hasil perhitungannya itu di parameter target loss, kalkulasinya 153,17, persennya 1550, channelnya 1650, A-nya 0,04, radiusnya 2,86, jari-jari 1,43, RSSI minus 94,65, RSRP minus 124 0,19, distance-nya 4,29, dan jumlah setnya 154,14. Next.
Analisis hasil dilakukan menggunakan dua skenario, yaitu MIMO and SUAI MIMO, di mana pada kedua skenario ini mendapatkan total site sebanyak 155. Next. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari dua skema MUMAIMO dan SUMAIMO dari hasil simulasi yang sudah dilakukan. Nah, ini merupakan tanaman site atau lokasi site yang ditanam pada simulasi sebanyak 155 site di DKI Jakarta. Bisa di next. Nah, untuk parameter pertama ada coverage by signal level, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal. Nah, untuk hasil prediksi yang coverage by signal level pada skenario MUMAIMO ini mendapatkan rata-rata nilai minus 89,97 dBm dan standar deviasi sebesar 8,25. Hal ini menunjukkan bahwa hasil simulasi atau hasil planning masih dikategorikan cukup untuk coverage by signal level. Bisa di next. Untuk parameter kedua ada SNR atau Signal to Interference Noise Ratio. Untuk skenario MUMAIMO ini mendapatkan rata-rata nilai 2,5 dBm dan standar deviasi sebesar 8,33. Hal ini menunjukkan bahwa SNR pada hasil simulasi atau planning masih dikategorikan dalam cukup baik. Oke, bisa di next lagi. Nah, untuk parameter ketiga, RSRP atau Reference Signal Reservoir, pada skenario MUMAIMO ini mendapatkan rata-rata nilai sebesar minus 112,69 dBm dan standar deviasi sebesar 7,97. Hal ini juga dapat dikategorikan dalam cukup baik ya untuk hasil perencanaan jaringannya. Nah, untuk parameter terakhir yaitu throughput atau kecepatan data. Untuk throughput pada skenario MUMAIMO ini mendapatkan rata-rata nilai 26,76 dBm dan standar deviasi sebesar 27 Mbps atau rata-rata ya. Jadi untuk rata-rata yang didapatkan kecepatannya itu maksimalnya 27 Mbps untuk perencanaan jaringan menggunakan skenario MUMAIMO di DKI Jakarta. Bisa di next. Nah, kemudian sekarang ini untuk skema SUMAIMO. Nah, ini merupakan tata letak atau tanaman site yang digunakan pada simulasi ini di lokasi penelitian yaitu DKI Jakarta sebanyak 155 site juga. Bisa next. Nah, untuk parameter pertama sama seperti halnya MUMAIMO tadi, ada coverage by signal level. Nah, hasil prediksi rata-ratanya pada skenario SUMAIMO ini mendapatkan rata-rata nilai minus 83,7 dBm dan standar deviasi sebesar 8,06. Hal ini menunjukkan untuk hasil simulasi perancangan masih dikategorikan sebagai cukup baik dan bisa dibilang juga cukup baik lebih baik dari skenario sebelumnya atau yang MUMAIMO. Kemudian parameter SCNR atau Signal to Interference Noise Ratio. Pada hasil prediksi SCNR ini, untuk skema SUMAIMO mendapatkan rata-rata nilai sebesar 5,48 dBm dengan standar deviasi sebesar 6,6. Hal ini juga masih dikategorikan sebagai cukup atau bisa dibilang lebih baik dari skenario sebelumnya yang MUMAIMO. Kemudian yang ketiga ada parameter RSRP atau Reference Signal Reservoir. Nah, untuk hasil prediksi pada RSRP ini pada skenario SUMAIMO mendapatkan rata-rata nilai sebesar minus 3 dBm dan standar deviasi sebesar 7,88 dBm. Hal ini juga masih dikategorikan sebagai cukup baik. Dan yang terakhir untuk throughput pada skenario SUMAIMO ini mendapatkan rata-rata nilai 28 Mbps ya, sekitar 28 Mbps. Hal ini juga menunjukkan bahwa throughput yang dihasilkan itu cukup lumayan
baik ya, dan bisa dibilang lebih baik juga dari skenario Mumaimo tadi. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tabel perbandingan dari skema MUMIMO dan SUMIMO. Jadi untuk parameter coverage by signal level dengan satuan dBm untuk skema MIMO yaitu dengan nilai min 89,97, sedangkan untuk SUMIMO itu min 83,7. Lalu untuk parameter yang kedua yaitu coverage by dengan satuan dBm untuk skema MIMO yaitu nilainya 2,5. Lalu untuk skema SUMIMO itu nilainya 5,48. Lalu untuk parameter ketiga yaitu efektif signal analisis dengan satuan dBm untuk skema MIMO itu nilainya min 112,69 dan untuk skema SUMIMO itu nilainya min 106,83. Lalu untuk parameter terakhir yaitu coverage by throughput dengan satuan Mbps, MUMIMO memiliki nilai 27 dan SUMIMO memiliki nilai 28. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang pertama, semakin besar frekuensi maka akan semakin banyak site yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, di daerah DKI Jakarta untuk skema MUMIMO mendapatkan nilai coverage by signal level sebesar min 89,97 dBm, SINR sebesar 2,5 dBm, RSRP sebesar min 112,69 dBm, dan throughput sebesar 27 Mbps. Lalu untuk kesimpulan ketiga, di area DKI Jakarta untuk skema SUMIMO mendapatkan nilai coverage by signal level sebesar min 83,7 dBm, SINR sebesar 5,48 dBm, lalu ada RSRP sebesar min 106,83 dBm, dan throughput sebesar 28 Mbps. Lalu untuk kesimpulan terakhir, hasil simulasi menunjukkan bahwa skema SUMIMO lebih baik daripada skema MUMIMO pada perancangan jaringan LTE di DKI Jakarta dengan luas 661 km persegi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.